Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi sedulur semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan saya Kondang Waluyo atau Cagemblong dari Yogyakarta yang melalui channel Anak Alam. Saya akan menyampaikan sesuatu itu mungkin bisa dianggap penting, mungkin bisa juga dianggap tidak penting. Karena apa? Kalau sesuatu yang menyampaikan itu orang penting, itu akan menjadi penting. Tapi kalau sesuatu itu yang menyampaikan orangnya tidak penting, seperti Cagemblong ini, ya juga tidak penting. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Saudaraku, sedulurku di mana saja berada, semoga Allah ridho dan memberikan keberkahan bagi kita semua ya. Dilimpahkan atas rahmatnya, keberkahannya, sehingga kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di jagat ini diberi ketenangan, kedamaian, sehingga ya di dalam melangkah itu lebih enjoy ya. Enjoy and happy every day. Jadi bahasanya campur aduk lah. Jadi begini sedulurku semua, saya di sini akan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang baru saja saya terima ya. Atau kalau dibilang orang penting itu petunjuk. Tapi bagi saya orang yang tidak penting itu merupakan suatu anugerah atau rahmatnya Allah SWT yang diberikan kepada Cagemblong. Jadi begini, baru saja saya menerima isyarah atau suatu petunjuk bahwa Allah telah menurunkan anugerah di jagat ini, yaitu atau disebut wahyu ya, bisa juga disebut wahyu, yaitu wahyu sabdo dadi. Apa itu wahyu sabdo dadi? Wahyu sabdo dadi juga disebut sabdo pandito ratu. Opo kang den ucapake bakal ijabah, begitu intinya begitu. Dan anugerah atau wahyu sabdo dadi itu saya lihat diturunkan di wilayah tengah ya, di wilayah tengah, karena Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu barat, timur, dan tengah. Lah anugerah atau wahyu sabdo dadi ini diturunkan di wilayah tengah. Tidak saya sebut daerahnya mana, tapi di wilayah tengah. Dan itu merupakan suatu anugerah atau rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh umatnya. Makanya dengan turunnya wahyu sabdo dadi itu kita harus berhati-hati di dalam berucap, karena namanya saja sabdo dadi ya, sabdo dadi, berucap jadi kan gitu, atau Allah mendengar ya. Allah mendengar sehingga Allah memberikan ijabah, sehingga kita harus berhati-hati di dalam berucap, karena ucapan kita adalah doa. Apalagi kondisi di Nusantara ini baru tidak baik-baik saja ya, karena alam baru bergejolak. Musibah dan bencana di mana-mana baru terjadi ya, sehingga marilah kita menyatukan rasa mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita
senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehingga terselamatkan dari bencana dan musibah tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa anugerah Allah itu banyak, atau disebut juga wahyu. Di antaranya wahyu Cokronengrat, wahyu Cokrobuwono, wahyu Kolocokro, wahyu Kolocokro Bendono, ya, itu sudah turun semua. Dan yang turun baru-baru ini adalah wahyu Tejo Mukti. Dan disusul ini baru saja saya mendapat isyarah, yaitu wahyu Sabdo Dadi, ya. Wahyu itu hanya sebagai simbol, ya, jadi atau anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada umat, ya. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umat tersebut, dan bermanfaat bagi seluruh umat di jagat ini, kan begitu. Dan juga sebagai simbol ngayomi ngayemi, ya, yaitu sebuah payung, ya, namanya payung Songsong Tunggung Nogo, itu juga sudah turun, ya. Sudah turun di jagat ini. Itu simbol payung adalah untuk melindungi. Kalau bahasa Jawanya itu ngayomi ngayemi rakmono, makanya disimbolkan payung Songsong Tunggung Nogo. Itu juga sudah turun, ya, di wilayah tengah. Kenapa kewahyuan atau anugerah yang Allah berikan itu turun di wilayah tengah? Coba monggo poro spiritual, poro ahli-ahli spiritual, coba dicek mengenai kegoiban, bahwa wahyu-wahyu atau anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada umatnya itu turunnya di wilayah tengah. Dan itu saya terima, saya diberi petunjuk bukan pada saat tidur, ya, bukan. Itu semua atas anugerah Allah, ya, bukan mimpi. Dan itu adalah merupakan suatu rahmat dari Gusti Allah, rahmatan lil alamin, yang Allah berikan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh ciptaannya. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan turunnya anugerah dari Allah atau kewahyuan yang Allah berikan di Nusantara ini bisa menjadikan suatu gambaran kehidupan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, ya, karena saat ini baru gencar dibicarakan oleh para sepuh, para spiritual mengenai sosok yang sebagai pemimpin, ya, di Nusantara maupun di dunia, yaitu yang disebut Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Karena sosok tersebut memang jadi idola bagi kita, bagi kami, bahwa dengan turunnya sosok tersebut, ya, sebagai bisa merubah suatu keadaan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu bukan pilihan manusia, bukan atas pengakuan dirinya bahwa dirinya Satrio Piningit atau Imam Mahdi, akan tetapi itu pilihan Allah, pilihan Allah dan mutlak hak Allah. Siapa yang dipilih itu adalah hak Allah, dan kita manusia semua punya hak untuk dipilih, kan gitu. Tapi yang memenuhi kriteria, kan gitu, ada syaratnya. Kalau menjadi orang baik ada syaratnya, orang tidak baik pun ada syaratnya, kan begitu. Sehingga Satrio Piningit atau Imam Mahdi
itu adalah pilihan Allah, kan begitu, bukan atas pilihan manusia, bukan atas pengakuan. Walaupun saat ini banyak orang mengaku Satrul Piningit, mengaku Imam Mahdi, itu adalah hak daripada setiap manusia. Karena menurut saya Satrul Piningit dan Imam Mahdi itu orang pilihannya, orangnya baik, orangnya baik, lemah mana, handap asor, jauh dari kesombongan, ada punya sifat peduli dengan sesama, penuh kasih sayang, kan begitu, dan ada tindakan nyata, kan begitu. Nah, itu adalah Satrio Piningit atau Satrio Nusantoro. Di dalam sifat dan perilakunya itu mensifati para nabi, begitu. Lah jika Allah mengaku SP atau Satrul Piningit atau Imam Mahdi, tapi sifat perilakunya tidak mensifati para nabi, ya itu perlu dipertandatanyakan. Kenapa? Kan begitu. Kok jauh dari paugeran atau tontonan yang sudah Allah berikan, kan begitu. Bahkan hanya bahasa kasarnya sesumbar, ya, sayalah Satrul Piningit, saya Imam Mahdi, tapi sifat dan perilakunya tidak mensifati para nabi, para wali atau para sepuh yang memang Allah tunjuk. Nah, ini perlu dipertanyakan, ini benar atau tidak, kan begitu. Sehingga ya mudah-mudahan dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh umatnya di jagat ini, itu bisa bermanfaat, dan itu adalah simbol daripada kehidupan saat ini. Sehingga kita kalau bisa menyadari bahwa itu adalah suatu gambaran kehidupan yang akan lebih baik, karena anugerah Allah sudah diturunkan. Dan anugerah itu bukan untuk seseorang, bukan, untuk seluruh umatnya di seluruh dunia. Rangono. Jadi untuk seluruh umat, bukan saya sudah mendapatkan wahyu Cokroningrat, saya mendapatkan wahyu ini, saya mendapatkan wahyu ini. Ya, itu boleh saja sih, kan gitu. Tapi buktinya apa, kan begitu. Jadi ada suatu eksperimentasi, suatu perbuatan, kan begitu. Dari apa yang kita dapat, itu kan harus ada eksperimentasi dalam suatu perbuatan yang nyata, kan begitu. Kalau tidak ada reaksi atau eksperimentasi dari suatu perbuatan atau tindakan, lah itu dipertanyakan lagi, kan begitu. Karena jikalau Allah memberikan sesuatu itu langsung on, ya, langsung on, tidak harus nunggu waktu. Allah memberikan sesuatu, rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya itu langsung bisa dinikmati, bisa dirasakan. Kalau harus menunggu waktu lagi, wah ini ntar dulu. Ini perlu dipertanyakan, ini benar atau tidak, kan begitu. Sehingga kita bisa menyeleksi apakah informasi atau anugerah yang Allah itu pemberian Allah, petunjuk Allah, atau petunjuk yang lain, kan begitu. Ya, jadi begitu, sedikit banyak dari Jagemblong, Mudoroso, Gerenengan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa bisa dipahami. Kalau tidak bisa memahami, ya bukalah pintu hati
untuk bisa memahami. Begitu saudaraku, semoga Allah ridho dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu likulli umrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya.